ada sebuah bahasa pemrograman yang bikin saya benar-benar tertarik dan penasaran untuk mempelajarinya beberapa tahun belakangan ini. Bahasa itu adalah bahasa Elixir yang dari usianya nggak terlalu tua-tua amat, tapi dia udah punya framework namanya Phoenix Framework. Nih ya, ini untuk framework backend. Nah, alasan saya tertarik dengan bahasa ini, jadi dulu saya sering baca-baca di forum-forum programmer ya dunia, dan banyak banget yang merekomendasikan untuk kita mencoba menggunakan Elixir gitu. Yang kata mereka dari sisi performa oke banget dan bagus gitu ya, dari sisi konsep dan segala macam bagus bagi mereka. Sehingga waktu itu bikin saya tertarik untuk mempelajari. Dan kalau lihat di GitHub saya nih ya, saya udah explore framework Phoenix ini dari 6 tahun yang lalu. Dan waktu itu seingat saya mau bikin fungsi CRUD aja ya, mau coba-coba bikin create, update, delete, tapi terhenti karena emang banyak kesibukan yang membuat saya nggak memungkinkan lagi untuk explore lebih jauh. Tapi alasan kedua kenapa saya nggak explore sebenarnya adalah karena waktu itu penggunanya masih belum banyak-banyak amat. Dan saya mikirnya kayaknya kalau saya yang gunain framework ini, bakalan saya sendiri nih yang pakai gitu kan. Walaupun sekarang pun sebenarnya masih sedikit banget sih yang menggunakan, tapi sesuatu hal terjadi dan ini cukup mengejutkan saya. Karena apa? Karena pada survei Stack Overflow di tahun 2022 kemarin, ternyata framework yang paling dicintai oleh penggunanya itu merupakan framework Phoenix Framework yang tadi ya, jadi yang ini. Jadi si frameworknya Elixir ini menjadi framework yang paling dicintai oleh para penggunanya. Para penggunanya mengklaim bahwa mereka mencintai di tingkat 83,51%. Oke. Yang kedua, masih di survei yang sama, ternyata bahasa pemrograman yang paling dicintai itu juara satunya sih si Rust. Tapi juara keduanya lagi-lagi Elixir. Oke. Artinya orang-orang suka lah dengan cara menggunakan bahasa ini. Dan yang ketiga, masih di survei yang sama, Elixir menjadi bahasa yang dianggap sebagai top paying teknologi, jadi yang gajinya pendapatannya paling tinggi, peringkat ke-6. Dan di sini ada Clojure, Erlang, FSAP, Lisp, Ruby, dan lain-lain. Yang hampir semuanya ini fungsional programming ya. Nanti kita akan bahas apa itu fungsional programming. Oke. Nah, melihat survei tahun lalu itu dari Stack Overflow sebenarnya bikin saya panas banget nih untuk ini kayaknya harus explore lagi si Elixir gitu. Jadi makanya mulai berapi-api akan explore Elixir dan juga Phoenix Framework, dan tentunya akan saya share di sini gitu. Nah, jadi mungkin saya akan bicarain sejarah dulu ya. Jadi Elixir ini merupakan sebuah bahasa pemrograman yang diciptain oleh si Joseph Falim. Jadi Joseph Falim ini merupakan programmer core-nya, salah satu kontributor core dari framework Ruby on Rails. Oke. Dimana dia ngerasa waktu itu ada yang kurang dari si Ruby on Rails, kemudian dia ngulik-ngulik, tapi ngulik-ngulik jadilah bahasa pemrograman gitu ya, jadi bahasa Elixir yang akhirnya dibuat oleh si Joseph Falim. Dan ini profilnya di GitHub si Joseph Falim, dan kalau kita lihat di sini, saya sumpah ya, ini orang dewa deh dalam dunia programming. Ini GitHub-nya sampai penuh nih, dari tahun 2023 udah penuh ini. 2021 semuanya penuh, bahkan hal ini sudah dilakukannya secara konsisten dari tahun 2011 dia udah gila lah pokoknya codingnya. 2010 juga udah. Jadi ini orang bener-bener udah dalam tingkat adiktif kayaknya dalam hal coding ya, dan ini dewa banget nih menurut saya orangnya, dan pantas lah dia bisa menciptakan sebuah bahasa Elixir yang memang diminati oleh banyak orang. Oke. Nah, jadi tadi si Joseph Falim ini bikin Elixir karena dia ngerasa dia yang kurang dari si Ruby on Rails, dari Rails, makanya dia akhirnya nyiptain si Elixir, di mana Elixir ini sendiri merupakan dynamic dan functional language for building scalable and maintainable applications. Yang perlu kalian garis bawahi di sini ya, functional language. Jadi kalau kalian udah terbiasa belajar dengan hal-hal yang berbau misalnya OOP, nanti ketika kalian belajar Elixir itu akan terasa beda banget. Yang namanya belajar fungsional programming language. Gitu ya. Dan si Elixir ini berjalan di atas Erlang VM. Jadi kalau kalian kayak Java, Kotlin, mereka berjalan di atas JVM.
kalau si Elixir di atas Erlang VM yang biasanya kita sebut sebagai BIM. Dan kenapa Erlang? Sebenarnya yang bikin Elixir ini benar-benar performanya oke itu si Erlang VM-nya ini sebenarnya. Jadi kalau kalian tahu, Erlang ini sebenarnya sudah digunakan dari zaman dulu banget oleh industri-industri telco, di mana dia biasanya dipakai untuk menghandle telepon-telepon kabel itu. Biasanya mereka itu pakai Erlang handle-nya. Jadi udah biasalah menghandle request yang banyak dari telepon-telepon seperti itu. Dan yang saya tahu sih jarang banget ya kalau yang namanya telepon itu mengalami gangguan, kecuali kabelnya entah kegali atau kepotong gitu ya, ada gangguan. Tapi lebih jarang terjadi gangguan dari sebuah telepon dibandingkan listrik. Kalau listrik kan sering ya mati lampu segala macam. Nah, dari situlah Erlang VM ini dipilih oleh si Elixir untuk menjadi tempat dia berjalan gitu. Jadi keren banget lah si Erlang VM ini. Dan salah satu sukses story dari Erlang VM ini nih. Jadi kalian tahu WhatsApp ya. Pada tahun 2016 sebelum WhatsApp dibeli oleh Facebook ini ya, saya ingat banget nih waktu itu saya belajar tuh karena ini salah satu yang bikin saya tertarik dengan si Elixir. Jadi di tahun 2016 ini WhatsApp sudah menghandle 1 billion user, active user. Oke, dengan jumlah message per day 42 billion message dan segala macam. Dan jumlah engineer yang ada pada WhatsApp pada saat itu hanya 57 engineers. Oke. Jadi sebuah aplikasi, sebuah perusahaan yang menghandle level dunia, oke, dia cuma punya 57 engineer. Ini kayaknya masih banyakkan pegawai di kantor saya gitu ya daripada engineer-nya WhatsApp pada saat itu. Nah, yang menarik adalah teknologi yang digunakan di belakang WhatsApp ini adalah si Erlang. Cuman saya nggak tahu kalau sekarang apa sih yang digunakan di WhatsApp, karena akhir-akhir ini kayaknya WhatsApp, Instagram sering down ya. Dari Facebooknya juga. Tapi pada saat itu WhatsApp benar-benar stabil untuk menghandle semua pesan dari berbagai usernya. Oke ya. Nah, inilah yang bikin saya salah satu hal tertarik dengan si Elixir. Dan dia juga sudah punya framework yang juga menggunakan konsep MVC yang mirip dengan Rails. Jadi kayaknya akan menarik banget kita pelajari dengan konsep-konsep yang memang sudah diterapkan di banyak framework terkenal lainnya. Oke, nah sekarang saya akan sedikit membahas terkait dengan Elixir. Jadi pertama, kalau kalian pengen belajar Elixir, kalian silahkan install dulu. Di sini di websitenya ya, ada panduan untuk install untuk berbagai macam operating system. Jadi ada Mac OS, Windows, dan lain-lain. Oke, bisa kalian install. Dan sekarang kita akan mulai ke tahap coding. Oke ya. Jadi yang pertama, ini Visual Studio. Saya akan buka terminal di sini. Nih ya. Sorry, nah terminalnya nih ya, ke belajar Elixir. Ini mungkin saya tenggelamin dulu. Oke. Nah, yang pertama kalau kalian udah selesai install, kalian bisa melihat memastikan apakah sudah berhasil install atau belum dengan memasukkan nih ya, Elixir version. Oh, sorry. Version seperti ini. Nah, ini ya, Elixir version. Jadi di sini kalau kalian mendapatkan pesan seperti ini, artinya kalian udah berhasil melakukan instalasi Elixir atau IX version seperti ini. Oke. Jadi pastikan dulu kalian udah berhasil melakukan instalasi Elixirnya. Ini saya angkat sedikit ya. Nah, jadi yang pertama, jadi ketika kalian running Elixir di terminal atau di komen kalian, kita bisa menggunakan IX untuk menjalankan perintah Elixir. Nah, jadi ketika saya menjalankan IX, nanti dia akan muncul seperti ini. Jadi kita akan berjalan di bawah perintahnya si IX. Oke. Nah, yang pertama, kalau kalian mau keluar, kalian cukup tekan Ctrl C sebanyak 2 kali seperti ini ya. Udah keluar ke komen biasa. Jadi kalau mau keluar dari IX seperti itu, tapi ini saya masuk ke IX lagi. Nah, yang pertama misalnya kita mau menampilkan hello world. Jadi seperti biasa ya, tradisi turun menurun. Jadi kalau saya mau nampilin hello world, saya bisa seperti ini. Hello world seperti ini. Oke ya. Nah, ini yang kita masukkan variabelnya dan di sini hasil yang dikeluarkan. Oke.
Kemudian kalau kita mau menggabungkan string, misalnya saya mau pisah hello sama word-nya, saya bisa gunakan seperti ini, penyambung dari si elixirnya, concatenate-nya seperti ini. Nah ini, oke ya. Nah itu untuk operasi sederhana. Nah kemudian untuk membuat sebuah file elixir, kalian bisa nih, misalnya saya membuat sebuah folder nih ya, folder first, kemudian buatlah sebuah file dengan ekstensi exs. Jadi ini ekstensi yang digunakan oleh si elixir. Jadi saya keluar dulu, kemudian saya masuk ke folder first, oke. Jadi kalian bisa anggaplah di sini saya sudah membuat sebuah perintah index.exs seperti ini ya. Nah, di sini kita bisa menjalankan perintah dengan seperti ini, elixir. Oke, jadi misalnya first exs seperti ini. Oke ya. Oh, sorry. Index, kok first. Index exs ya. Nah, ini. Jadi dia sebenarnya sudah menjalankan file di sini. Cuman di sini memang saya tidak memasukkan perintah apa-apa di sini. Jadi kita nggak akan fokus sana. Oke. Nah, kita akan balik lagi ke Ajax. Nah, hal pertama yang perlu kita ketahui dari elixir, jadi terkait dengan tipe data. Oke. Jadi di elixir itu punya beberapa jenis tipe data. Yang pertama, integer, misalnya 3. Ya, 33 boleh. Nah, ini integer. Oke. Yang kedua, kalau dia pakai koma itu berarti float, misalnya 1.0. Nah, ini float namanya. Oke. Kemudian ada juga yang namanya boolean. Kita bisa menggunakan nilai true false. Ini boolean biasa ya. Nah, tipe yang ini tipe yang jarang kita temui. Jadi tipenya namanya atom. Atom itu seperti ini. Atom ini merupakan sebuah tipe data yang bisa dibilang simbol ya, kayak simbol yang merepresentasikan nilai dari namanya sendiri. Misalnya atom oke. Seperti ini. Oke. Jadi seperti itu. Nah, jika kalian pengen ngelihat tipe data, misalnya saya mau mendefinisikan X sama dengan 33 seperti ini. Misalnya saya mau melihat si nilai X ini, informasi dari si X ini, kita cukup ketikkan misalnya IX seperti ini. Ini information, X ini yang mau kita lihat. Jadi dia akan seperti ini. Nah, di sini dia memperlihatkan bahwa si X itu 33 nilainya dan data tipenya integer. Gitu ya. Atau misalnya my name sama dengan Sabit Hurairah. Terus Sabit seperti ini ya. Oke, kemudian kita my name seperti ini. Oke, di sini dia mengatakan tipenya string. Oke ya. Jadi tadi kita udah belajar ada integer, ada float, ada boolean, ada atom, ada yang itu ya. Nah, selanjutnya ada juga tipe data list. Jadi list itu seperti ini. Jadi kalau di dalam pemrograman biasa, kita biasanya menggunakan kurung siku ya, kurung buka penutupnya siku itu untuk data-data bertipe array. Oke. Nah, di elixir sebenarnya agak-agak mirip sih. Tapi di sini sifatnya kita sebut sebagai list. Nah, list yang ada di elixir ini merupakan sebuah linked list, artinya sebuah list yang saling terhubung. Jadi contohnya 1, 2, 3. Nah, ini list. Oke. Atau kita bisa juga memasukkan nilainya dengan tipe data yang berbeda-beda. Hi misalnya. Hi, kemudian di sini atom. Oke. Seperti ini. Ini ya. Jadi tipe datanya yang ada di dalamnya itu berbeda-beda. Ada yang integer, ada yang string, dan ada yang atom. Oke. Kemudian ada juga tipe data yang namanya tuple. Tuple itu merupakan sebuah tipe data yang mirip dengan list, tapi kita akan menggunakan kurung kurawal ketika mendefinisikannya. Oke, seperti ini kurung kurawal, misalnya 1, 2, 3 seperti ini. Dan dia juga sama, bisa berbeda tipe di dalamnya. Misalnya seperti ini. Seperti ini. Oke. Jadi kalau ada list, ada juga tuple. Oke, nanti kita akan bahas perbedaannya. Jadi ini sebuah materi yang lebih detail terkait kapan sih kita pakai list dan kapan bagusnya kita pakai tuple. Oke. Nah,
yang perlu kalian perhatikan lagi di dalam si Elixir itu, antara string dengan kutip 2 dan string dengan yang menggunakan kutip 1 itu berbeda. Sebagai contoh, hello, nih ya, seperti ini. Jadi kalau kita ini hello, ada juga yang seperti ini, kutipnya 1. Nah ini jangan salah nih, ini beda tipe datanya. Jadi misalnya saya akan definisikan sebuah variabel namanya single quote, misalnya single quote ini hello seperti ini. Oke, kemudian double quote sama dengan, aduh saya tipu terus, hello seperti ini. Nih ya. Jadi misalnya saya mau lihat informasi single quote, ini tipe datanya list. Oke. Yang single quote tipe datanya list, sementara yang double quote ini tipe datanya bit string. Nah, artinya apa? Artinya antara kutip 2 dan kutip 1 itu walaupun kelihatannya sama, tapi makna di dalamnya berbeda. Yang satu string, yang satu list. List dari apa? List dari bilangan ASCII setiap karakter yang ada pada dirinya, gitu. Dan kalau kita cek misalnya single quote sama nggak sih dengan double quote? Quote seperti ini. Sorry, single quote ini salah, single quote harusnya double quote. Nah, dia false. Oke. Artinya apa? Artinya antara dua variabel ini mereka memiliki pendefinisian nilai yang berbeda antara petik 1 dan petik 2. Oke. Nah, itu terkait dengan si string. Oke. Nah, yang kedua, tadi kita udah bahas terkait dengan tipe data yang numerik. Jadi ada integer dan ada float. Oke. Jadi kita bisa menggunakan operasi aritmatika yang memang biasa digunakan. Sebagai contoh 1 plus 2 3. 7 dikurang 4 3. Bisa ya. Jadi intinya kita bisa menggunakan operasi-operasi seperti ini. Nah, seperti ini kali, bagi, dan segala macam. Namun yang perlu kalian perhatikan, misalnya 14 dibagi 2 nilainya 7,0. Jadi di sini kalau kalian lihat hasil pembagiannya sebenarnya bilangannya integer ya. 14 dibagi 2 kan 7. Tapi si Elixir menghasilkan nilai dalam tipe data float. Oke. Nah, bagaimana misalnya kita pengen menghasilkan hasil baginya itu jangan tipenya float. Takutnya nanti akan bentrok ketika kita kelola dengan operasi aritmatika lainnya. Jadi jika kalian ingin mengembalikan nilai pembagian dengan tipe integer juga, kalian bisa menggunakan div 14.2. Div seperti ini ya, 14.2 seperti ini. Oke. Seperti ini, atau div 14,2 seperti ini. Oke ya, jadi ini cara memanggil fungsi. Ini error tadi karena saya nggak pakai koma di sini. Jadi kalian bisa menggunakan fungsi dengan tutup kurung seperti ini, atau langsung saja koma div-nya, masukkan parameter dari apa yang mau dibagi, gitu, pembilang dan penyebutnya. Oke, dan di sini kalian bisa lihat ketika kalian membagi suatu nilai menggunakan fungsi div, maka dia akan mengembalikan tipe data integer. Oke, jadi kalian perlu perhatikan ketika kalian ingin mengambil nilainya integer, gunakan div. Tapi ketika kalian ingin mengambil nilai dalam bentuk float, kalian bisa gunakan operasi pembagian biasa. Oke. Jadi itu yang dari Elixirnya. Nah, kemudian untuk mengecek variabel, kalian bisa menggunakan fungsi-fungsi misalnya is integer misalnya 3. True ya, jelas. Tapi kalau dia 3,3 dia false karena ini float. Berlaku juga dengan tipe data lainnya, misalnya boolean false atau boolean misalnya 7. Nah, false. Oke ya. Jadi is float, is integer kalian bisa gunakan dengan is diawali dengan kata is gitu. Oke. Nah, kemudian tadi kita sudah membahas terkait dengan atom. Oke.
Jadi atom itu merepresentasikan nilainya sendiri sebenarnya, nilai dari si namanya sendiri. Oke. Biasanya atom kita awali dengan titik 2 di awal variabelnya untuk penulisan atom. Jadi biasanya ini kita gunakan untuk mengembalikan nilai-nilai yang berbentuk simbol. Misalnya error atau oke atau sukses, kita gunakan dengan atom. Nah, nilai false dan true yang ada pada boolean itu dalam Elixir sebenarnya merupakan sebuah atom juga. Jadi sebagai contoh nih, kalau saya mau mendefinisikan is boolean true, ini pasti true ya, karena memang nilai true itu merupakan boolean. Oke. Tapi kalau true ini saya cek dengan is atom, dia true juga. Dan nilai false dan true merupakan sebuah atom yang tidak diwajibkan menggunakan titik 2 di depannya. Jadi untuk nilai tersebut ada pengecualian. Gitu ya. Padahal kan atom tadi harus pakai ini ya, harus pakai harus pakai titik 2 ya di depannya, tapi untuk yang 2 itu dia nggak masalah sebagai pengecualian. Oke. Nah, kemudian terkait dengan string, kita akan kembali lagi ke string. Jadi tadi saya sudah contohkan hello world seperti ini. Hello world, oke. Seperti ini ya. Nah, selain menggunakan ini, kita juga sebenarnya bisa menggunakan metode lain. Metode lainnya sebagai contoh seperti ini. Misalnya my name sama dengan sabit. Seperti ini ya. Kemudian saya mau mencetak sebuah nilai hello sabit, tapi di sini seperti ini. Saya langsung mau masukin di dalam stringnya saja. Jadi jangan lupa di sini, di sini tambahkan seperti ini. Nah ini, oke. Kemudian di sini masukkan variabel my name. Nah, oke ya. Jadi kalau kalian ingin langsung memasukkan saja variabel ke dalam stringnya, ya pakai kurung kurawal dan di depannya dikasih crash, oke, lambang crash, oke ya. Nah itu terkait dengan si string. Dan kalian juga bisa memanipulasi string dengan beberapa cara. Sebagai contoh, kalian bisa mengetahui panjang dari suatu string dengan cara ini, string titik length seperti ini. Ini ya, panjangnya 5. Length ini artinya kita ingin mengambil panjang dari suatu stringnya si my name. Oke. Kemudian kita juga bisa misalnya memanipulasi untuk merubah stringnya ke dalam huruf besar semua. Uppercase. Nah ini. Oke ya. Oke, jadi itu beberapa manipulasi dalam string. Oke ya. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke dalam list. Kita kembali ke list lagi yang mirip array tadi. Jadi 1, 2, 3. Ini list. Oke, nah dalam list sendiri ada perintah-perintah tertentu untuk memanipulasi list. Oke. Yang pertama kita bisa menggabungkan dua buah list. Misalnya ada list 1, 2, 3. Oke. Mau kita gabungkan dengan list 4, 5, 6. Nah, kita bisa gunakan ini ya. Gunakan operator plus plus seperti ini. Ini akan menghasilkan seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi mereka akan bergabung. Kita akan coba, misalnya di sini juga ada nilai 3. Nilai 3 di sini ya. 3, 4, 5, 6. Apa yang terjadi? Nah, 3-nya akan menjadi 2 kali. Oke. Nah, sementara kalau ini digunakan untuk penggabungan list, kita juga bisa mengurangi nilai dari list. Sebagai contoh, 4, 5, 6. Di sini kita kasih minus minus. Nah, jadi dari sini kalian bisa lihat kita mendefinisikan nilai 1 sampai 6 dikurangi dengan sebuah list yang nilainya berisi 3, 4, 5, 6. Di sini artinya nilai dari 3 sampai 6 ini yang ada di list ini akan dibuang sehingga menyisakan nilai 1 dan 2 pada suatu list. Oke. Jadi itu fungsi dari operator untuk memanipulasi list. Nah, yang perlu kalian ketahui sendiri bahwa list itu tidak pernah merubah suatu list yang sudah didefinisikan sebelumnya. Karena baik list maupun tuple itu mereka sifatnya immutable. Artinya mereka ingin menjaga kode induk yang bersih biar kita bisa memastikan nggak satupun ada perubahan pada memori melainkan mentransformasinya. Oke. Dan untuk list sendiri kita bisa mendefinisikan seperti ini misalnya my list
6. Oke ya. Nah, kita bisa mendefinisikan dalam list itu ada yang namanya head dan tail. Head itu kepala, oke, dan tail itu merupakan ekor. Jadi kalau kita masukkan fungsi head mylist, nilainya 1, sementara kalau tail kita pakai TL ya, TL list, nilainya adalah mylist. Nah, nilainya adalah 2, 3, 4, 5, 6. Artinya apa? Artinya ketika kalian menangkap headnya, maka dia akan menangkap nilai awalnya saja. Tapi ketika kalian menangkap tailnya, maka dia akan mengambil semua nilai yang ada di belakang si head. Itu terkait dengan list. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam tuple. Jadi kalau di tuple, tadi kita udah bahas, kalau di list kita akan pakai kurung siku. Sementara kalau di tuple kita akan pakai kurung kurawal. Seperti ini. Oke. Nah, bedanya apa? Bedanya, tuple menyediakan fungsi-fungsi yang lebih berbeda maksudnya dibandingkan list. Sebagai contoh, kita bisa mengambil tuple size. Oke, seperti ini. Kita ingin mengambil tuple size dari mylist, dari misalnya ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 seperti ini. Nah, ini dia tahu jumlah variabelnya adalah 6. Oke. Dan dalam tuple juga kita bisa mengambil elemen berdasarkan indeksnya. Sebagai contoh, mytuple misalnya, mytuple sama dengan 1 misalnya false, oke, 5, 6 seperti ini ya. Oke, ini mytuple. Nah, misalnya saya ingin mengambil indeks ke 1, jadi yang false nilai false. Jadi pada tuple kita akan memulai seluruh indeks itu dari 0, 0, 1, 2, 3, 4. Jadi misalnya saya ingin menangkap nilai false ini, saya bisa mengambilnya dengan memasukkan nilai elemen dari si mytuple, dan saya ingin mengambil indeks ke 1. Nih, maka dia akan menampilkan nilai false yang sudah dihasilkan dari si tuple. Dan kalau saya mau cetak nilainya, ya ini tinggal mytuple seperti ini. Oke ya. Nah, kemudian selain kita bisa langsung menangkap suatu elemen, kita juga dapat langsung mengganti suatu elemen pada indeks tertentu dalam suatu tuple. Sebagai contoh, misalnya nih saya mau mengganti nilai false ini menjadi true. Jadi saya bisa menggunakan put elemen seperti ini ya. Yang di put siapa? Yang di put mytuple. Oke. Indeks yang mau saya rubah adalah indeks pertama. Saya rubah menjadi true seperti ini. Oke. Nah, jadi nilai tuplenya akan berubah menjadi 1, true, oke, 5, 6. Oke ya. Jadi kita akan menggunakan nilai put elemen, di mana si put elemen ini sebenarnya juga akan menghasilkan nilai tuple yang baru karena tadi ya, karena tuple itu sifatnya immutable. Oke. Nah, si tuple sendiri sebenarnya antara list sama tuple itu berbeda. Jadi kalau list itu dia merupakan linked list ya, yang artinya mereka merupakan sebuah list yang saling terhubung, di mana kalau kita mau mengakses suatu nilai, maka si list itu perlu merunut seluruh nilai yang ada pada si list itu. Artinya apa? Artinya memakan suatu proses. Oke? Dari sisi proses akan lebih sulit dalam melakukan pencarian. Sementara tuple sendiri disimpan, dia berurutan pada memori. Jadi kalau kita mau ngambil nilai suatu indeks di tuple itu lebih cepat. Cuman untuk proses update dan penambahan elemen akan memakan harga yang cukup mahal. Jadi kita bisa lihat case yang kita alami. Kira-kira yang mana sih case kita memakai list dan yang mana case kita akan menggunakan tuple. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi terkait dengan anonymous function. Oke. Jadi pada Elixir kita bisa menerapkan seperti ini. Misalnya nilai add ini sama dengan function a, b. Oke. Fn ini function ya. Oke, tanda panah a plus b n seperti ini. Oke, jadi di sini artinya kita mendefinisikan sebuah variabel yang namanya add,
di mana add ini merupakan sebuah fungsi yang punya dua parameter a, b dan akan mereturn nilai a plus b. Oke. Jadi seperti itu. Jadi yang ini bodinya a plus b yang di return. Oke, sementara yang ada di sisi sebelah kiri dari tanda panah ini merupakan argumen dari functionnya beserta parameternya. Oke. Nah, di sini kita bisa memanggil dengan cara seperti ini. Misalnya add titik, oke, titik misalnya 5,4. Oke. 9. Oke, jadi kita menggunakan add jadi variabelnya dipanggil tapi dikasih titik, buka kurung, tutup kurung, parameternya. Oke ya. Nah, jadi jangan bingung di sini kenapa sih kita pakai titik. Biasanya kan kalau manggil function tinggal buka kurung tutup kurung saja gitu kan. Nah, ini sebenarnya digunakan untuk membedakan bahwa ini merupakan anonymous function. Jadi bukan function yang biasa saja, yang biasa ya, maksudnya yang reguler. Jadi makanya di sini kita akan menggunakan function. Oke. Itu terkait dengan anonymous function. Sekarang kita akan masuk ke dalam materi basic operator pada Elixir. Oke. Tadi kita sudah belajar terkait dengan operator untuk memanipulasi list. Oke, misalnya seperti ini ya. Ada plus plus dan ada minus minus tadi ya. Kemudian kita juga ada belajar operator untuk menggabungkan string. Seperti ini, menggunakan itu apa sih tandanya? Kurang lebih dari ya kalau kita gabung. Oke. Kemudian kita juga bisa menggunakan operator and, or dan juga nor. Oke. Jadi contohnya gimana? Contohnya kita bisa mendefinisikan variabel misalnya true and true. True pasti. Oke. Kemudian true and false. False. Tapi kalau true or false dia true. Seperti ini ya. Jadi artinya apa? Kita bisa menggunakan operator and atau or atau nor ini untuk mendefinisikan suatu variabel di mana return dari si variabel tersebut nanti akan tergantung dari si operatornya dong. Oke. Jadi nanti seperti itu. Nah, itu terkait dengan operator. Selain itu kita juga punya operator comparison. Jadi misalnya seperti ini, 1 sama dengan 1.0. Oke, seperti ini ya. True. Oke, walaupun di sini kalau kalian lihat ada perbedaan, ini integer dan ini boolean, ini float, sorry. Jadi dia tetap true. Tapi kalau kita mau membedakan hingga jenis datanya, kayak jenis tipe datanya, ini kan dia hanya membandingkan dari nilainya saja. Kalau kalian ingin membandingkan dari jenis tipe datanya, kita bisa menggunakan 1 sama dengan seperti ini ya, 1.0. Maka dia false. Kenapa dia false? Karena ketika dia ada 3 sama dengan, maka dia akan membandingkan bahkan sampai level tipe datanya. Seperti itu. Nah, ada banyak operator sebenarnya, bukan hanya sama dengan saja. Kalian bisa gunakan kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, dan lain sebagainya. Oke. Nah, kemudian kita akan masuk ke materi pattern matching. Oke. Jadi dalam si Elixir ini, kita misalnya saya mendefinisikan nilai Z sama dengan 1. Oke. Kemudian saya definisikan 1 sama dengan Z. Sampai sini masih oke. Oke ya. Tapi kalau 2 sama dengan Z, seperti ini, dia error. Karena apa? Karena no match of right hand side value 1. Oke, jadi antara nilai 1 ini, Z ini kan nilainya 1 nih, disama dengan sama 2, dia nggak cocok. Seperti itu. Misalnya Y sama dengan 9, oke, 9 sama dengan Y, masih oke, tapi kalau 8 sama dengan Y, dia akan error. Jadi artinya apa? Artinya penggunaan operator sama dengan ini sebenarnya sifatnya bukan hanya melakukan setting dari suatu variabel saja, tapi juga sebagai match operator dalam Elixir. Oke. Nah, kita juga bisa menggunakan sama dengan ini untuk variabel tertentu, misalnya adalah tuple. Jadi tuplenya ada X, Y, dan Z seperti ini. Jangan X, Y, Z lagi ya, misalnya
FJ seperti ini. Oke, ini mau kita kasih nilai sama dengan nilainya, misalnya yang pertama Y, yang kedua 90, yang ketiga misalnya oke aja deh, seperti ini. Oke, nah kalau kalian lihat di sini, antara dua sisi ini sama-sama memiliki tuple, dan tuplenya juga sama-sama punya 3 elemen. Ini FJ, ini Y 90, OK. Oke, kita enter ya. Nah, misalnya kita mau cetak nilai F. Nih, nilai F itu sama dengan 90. Jadi artinya apa? Artinya ketika dua tupel ini disandingkan, kita bisa tangkep. Si E akan otomatis didefinisikan sebagai nilai Y. Si F akan otomatis didefinisikan ke nilai 90. Dan si J akan otomatis didefinisikan ke nilai OK. Oke. Nah, ketika dia nggak cocok gimana nih? Misalnya di sini FJH seperti ini ya. Jadi kan di sini beda nih. Di sini tupelnya ada 4 elemennya, di sini ada 3 elemen. Jadi apa yang akan terjadi? Dia akan error. Karena apa? Karena antara sisi kiri dan sisi kanan dianggap tidak cocok. Jadi samalah dengan yang ada di atas tadi ya. Jadi ketika variabel yang bagian atas dengan yang bagian kiri dan bagian kanan tidak match, maka Elixir akan mengembalikan pesan error. Nah, ini juga akan terjadi otomatis. Jadi baik dalam tuple, dalam list, kalian bisa menggunakan hal-hal tersebut. Jadi nggak masalah kalian pakai. Yang penting antara sisi kiri dan sisi kanan itu sama persis. Jadi dia harus matching. Oke, sekian materi dari saya terkait Elixir. Semoga kalian tertarik terkait dengan Elixir, jadi bisa jadi referensi kita juga untuk belajar banyak hal-hal baru terkait terutama ini ya, functional programming language. Oke, saya Sabir Fraira, sampai jumpa.